So guys, jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang kenapa kamu tuh susah untuk konsisten. Kenapa kamu susah untuk konsisten. Bahkan nih ketika hari ini kamu termotivasi, nggak nyampe seminggu udah down lagi. Nggak nyampe sebulan udah down lagi. Mulai lagi dari awal. Kenapa? Dan ini adalah beberapa alasan yang menurut pengalaman aku pribadi dan aku udah cut off semua alasan-alasan ini sampai akhirnya aku bisa berhasil diet dari 83 sampai ke 54. So, kita langsung lanjut aja. Don't forget to subscribe, like, dan komen. Yuk, kita lanjut. Alasan yang pertama adalah goals kamu terlalu general atau terlalu besar. Contoh, kamu pengen menurunkan berat badan 30 kilo atau 10 kilo. Ini adalah goals yang terlalu besar. Kamu harus pecah goals ini menjadi pretelan-pretelan yang lebih kecil atau istilahnya adalah mini goals. Contoh, kamu pecah dari kamu mau menurunkan 10 kilo, kamu harus membagi to-do list kamu setiap hari untuk mencapai 10 kilo ini. Contoh, gimana caranya biar bisa nurunin berat badan 10 kilo, yaitu jalan kaki. Oke, bangun pagi jam 6. Oke, kamu harus defisit kalori. Ya udah, kamu fokusin setiap hari kamu harus defisit kalori berapa. Kamu target kamu dipecah jadi beberapa hal yang harus kamu lakukan dan ini adalah mini goals atau bisa dikatakan sebagai to-do list yang harus kamu lakukan setiap hari untuk kamu mencapai target kamu. Contoh juga, kamu misalnya mau rajin membaca buku. Rajin membaca buku, ini terlalu general guys ya. Kalian harus targetin. Rajin membaca buku, itu dalam artian apa? Ya, misalnya, ini kan rajin membaca buku terlalu general. Coba kamu pecah. Aku pengen baca buku di bidang ini, judulnya ini, dan kamu targetin. Setiap hari kamu harus baca berapa halaman dari buku itu. Kamu tentukan judul bukunya, kamu tentukan halamannya, kamu tentukan durasinya. Ini baru akan bisa tercapai. Tapi kalau kamu hanya bilang kamu hanya ingin rajin baca buku, ya udah kelar. Tercapai nggak tercapai, kamu nggak tahu gitu. Kamu nggak akan bisa mantau apakah kamu sudah melakukan goals kamu, apakah kamu sehari-hari bergerak menuju target yang kamu tentukan. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah stop mengandalkan motivasi. Aku beneran ini berulang-ulang kali di kontenku mengatakan motivasi itu bener-bener hoax. Motivasi itu cuma datangnya di awal dan itu pun datang dan pergi seperti keimanan. Aku bener-bener berulang kali ngomong ini guys ya. Jadi motivasi itu cuma datangnya di awal, abis itu nggak bertahan seminggu udah hilang lagi. Nah, oleh karena itu kamu harus membuat sistem. Sistem itu dalam artian semisal kamu punya jadwal, kamu udah rutinin, kamu di dalam 1 minggu jadwal kamu, sistem kamu atur ke diri kamu jadwal olahraga kamu di 3 kali seminggu, di hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Jadi mau nggak mau, capek nggak capek, kamu stres nggak stres, kamu mood nggak mood, kamu harus olahraga di 3 hari dalam seminggu ini. Contoh juga, ini channel YouTube aku, kalau semisal aku nggak sistem dan aku nggak bikin untuk scheduling sampai bulan September atau bahkan sampai akhir tahun, aku bisa jadi nggak upload 1 bulan, nggak upload misalnya 6 bulan, hanya karena kemalasan aku pribadi. So, I make the system, aku bikin sistemnya, aku bikin kontennya, dalam 1 hari aku harus bikin berapa konten yang bisa menutup berapa bulan, sampai akhirnya ketika tiba waktunya dimana aku bermalas-malasan, channel YouTube aku tetap tayang. Ya, channel YouTube aku tetap tayang. Jadi bikin sistem. Kalau kamu mau misalnya bangun lebih pagi, kamu harus paksa diri kamu untuk tidur jam 11 malam maksimal. Udah, kamu tidur ngantuk nggak ngantuk ya udah rebahan aja buat tidur. Jangan lebih dari jam 11 malam untuk bangun lebih pagi kalau target kamu adalah bangun lebih pagi setiap hari. Ya, seperti itu. So, yang selanjutnya adalah ini kalian boleh pakai, boleh enggak ya. Kalau dari aku pribadi, aku punya habit tracking. Jadi setiap hari, karena dulu tuh aku belum terbiasa, belum menjadi habit, aku tuh selalu menulis apa yang harus aku kerjakan setiap hari. Jadi aku udah punya jadwal tuh, misalnya hari Senin, Rabu, sama Jumat aku udah pasti olahraga. Terus Selasa, terus pokoknya hari-hari dimana aku tidak olahraga berat, aku jalan kaki misalnya. Aku udah ada jadwal tuh. Nah sekarang karena itu sudah menjadi sistem tubuh aku nggak perlu jadwal itu.
Aku udah kayak terbiasa aja melakukan itu sehari-hari tanpa harus menulis, tanpa harus melakukan dipaksa untuk melakukan itu. Nah, buat kamu yang pemula, kamu butuh untuk melakukan tracking habit ya. Apakah kamu sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang membuat kamu bisa mencapai hasil kamu? Nah, ketika kamu punya tracking habit, kamu lihat diri kamu ternyata bergerak loh, kamu buletin loh, ini udah tercapai, oh aku udah ngelakuin ini, kamu buletin, oh kamu udah centang. Kamu akan dengan sendirinya happy gitu loh. Kamu akan apa sih namanya? Bahasanya tuh kayak hormon dopamin kamu tuh akan keluar sendiri ketika kamu melihat bahwa kamu tuh terus bergerak gitu. Dan kamu menyadari bahwa diri kamu tuh nggak stuck. Nah, ketika kamu tidak tracking, kamu ya udahlah, padahal kamu masih pemula dan masih baru belajar. Itu kamu akan kesusahan. Makanya kenapa kamu susah untuk konsisten, ya. Jadi kamu harus tracking habit. Untuk di awal kamu harus tracking habit ya guys ya. Kamu udah ngelakuin apa? Oke, ini untuk bisa kayak nyicil untuk mencapai target kamu gitu loh. Tapi kalau kamu nggak ngelakuin ini, aku pikir bakalan susah ya. Aku pikir bakalan susah, bukan tidak mungkin, tapi aku pikir bakalan agak susah karena tidak terorganisir dari awal gitu loh. Yang selanjutnya adalah banyak banget di antara kita yang fokus sama hasilnya. Udah kepikiran aja nih, misalnya goalsnya adalah pengen turun 10 kilo. Kita nunggu, woi, kapan nih? Kapan, woi, turun 10 kilonya kapan? Padahal progresnya inilah yang lebih penting. Sebenarnya kalau kalian mau turun 10 kilo atau turun 15 kilo gitu ya, sebenarnya bukan 15 kilo atau 10 kilonya yang kalian harus fokusin, tapi turun berat badan hariannya. Ya, jadi tracking progresnya adalah harian tanpa kalian harus fokus hasil besar di akhirnya. Karena kalau kalian terus berfokus sama hasil akhirnya, kalian akan jadi orang yang stuck. Kapan? Kalau nggak overthinking ya stuck. Kapan? Karena hasilnya terlalu besar, terlalu tidak mungkin untuk dipikirkan gitu loh. Tapi kalau kita lihat tracking progres harian, maka kita akan tenang, kita nikmatin, oh ternyata turunnya tidak sebanyak itu ya setiap hari, oh ternyata turunnya tuh hanya berapa 0,0 kilo ya setiap hari gitu loh. Jadi intinya kenapa banyak orang yang tidak konsisten, karena dipikirannya udah pengen hasil besar, dipikirannya udah langsung sukses, padahal ini kebiasaan hari-hari inilah yang harus ditata gitu loh. So buat kamu yang kesusahan untuk menggapai konsistensi gitu ya, aku saranin banget kamu nggak perlu fokus jangka panjang, kamu hanya perlu fokus hari ini gitu loh. Nah, yang terakhir adalah lingkungan. Kenapa banyak orang yang nggak bisa konsisten? Itu mau nggak mau aku harus katakan lingkungan. Kamu kalau mau diet, kamu nggak mungkin ada di antara orang-orang yang suka makan. Hidup di antara orang yang suka makan dan berharap kamu berhasil diet, itu hanya kemungkinannya tuh 0,0001% kamu bisa sukses. Kenapa? Karena lingkungan. Kamu nggak bisa gitu loh bergerak keluar dari maksudnya berperilaku berbeda dari lingkungan yang sudah membesarkan kamu. Kecuali kamu keluar dari lingkungan itu gitu loh, baru kamu akan bisa membentuk pola kamu sendiri. Tapi kalau selama kamu masih ada di lingkungan yang tidak mendukung kamu akan tetap di situ dan akan terjebak. Meskipun kamu udah semangat untuk berubah, lingkungan kamu akan tetap menjatuhkan kamu, bukan dengan kata-kata tapi dengan perilaku, dengan aksi. Jadi kalau kamu mau misalnya turun berat badan atau apa, kamu harus nge-cut dulu lingkungan kamu yang kayak nggak bisa ngedukung kamu untuk bergerak menurunkan berat badan gitu loh. Ya contoh aja, semisal kamu lagi ada jadwal olahraga, di rumah orang-orang suka makannya tuh bukan makan sendiri, makannya tuh ngajak rame-rame, gede lagi makanannya, terus males olahraga. Gimana kamu bisa bertahan kayak gitu? Apa iya kamu bisa konsisten? Bisa, tapi lama prosesnya. Makanya kenapa aku bilang fokus. Kalau bisa kamu cut dulu sebentar, misalnya di rumah. Aku nggak tahu, tapi aku harus bilang ini gitu loh. Kalian harus keluar dari rumah untuk bisa bikin pola sendiri. Karena kalau nggak berani keluar dari rumah, kalian akan terjebak dengan pola yang ada di rumah gitu loh. Pola yang mungkin di orang rumah jarang olahraga, pola yang mungkin di rumah orang jarang diet, nggak tahu diet. Jadi kamu harus keluar gitu loh. Aku harus bilang ini secara frontal gitu. Kalau kamu mau berubah, kalau mau ini, ya kamu cut lingkungan yang membuat kamu terjun ke pola-pola yang akhirnya membuat kamu tidak konsisten.
So, thank you banget udah nontonin video aku. Itu beberapa hal yang bikin kamu tidak konsisten. So, buat kamu yang kayak masih kesusahan untuk konsisten, please banget fokusnya hari ini aja ya guys ya, nggak usah terlalu jauh, fokusnya nggak usah goals terlalu besar tuh nggak usah, fokus mini goals, kamu tentuin target kamu gitu loh ya, terus pecah jadi mini goals dan kamu fokus setiap hari. Thank you for watching, don't forget to subscribe, like, dan comment, bye bye.